Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Selalu doa dan harapan Bapak kepada kalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Namun kembali Bapak selalu mengingatkan kepada kalian semua atau untuk kita bahwasanya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini mari kita selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan dan jaga jarak. Terus diingatkan kembali, bila mana kalian tidak memiliki kepentingan yang urgen, maka tetaplah kalian berada di rumah. Jangan keluar ke sana kemari, terlebih lagi pada tempat-tempat berkumpulnya orang seperti tempat-tempat hiburan, pasar, mal, sehingga kita bisa menghindari peluang tertularnya wabah atau penyakit COVID pada diri kita. Anak-anakku sekalian, bahwasanya dalam kesempatan pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi peluang. Pada kesempatan minggu yang lalu Bapak telah menyampaikan materi peluang tentang kejadian peluang dua buah kejadian. Kini kita lanjutkan dengan peluang kejadian yang saling lepas. Namun sebelumnya mari selaku umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita berdoa kepada Tuhan semoga apa yang kita lakukan ini selalu dalam bimbingannya, sehingga apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat buat kita semua, menjadi amal ibadah buat kita semua dan berguna kelak dalam kehidupan kita. Berdoa, silakan. Amin. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan melanjutkan materi dalam pagi hari ini tentang peluang kejadian yang saling lepas. Dalam hal ini kita perhatikan baik-baik nantinya. Ya. Bahwa peluang kejadian saling lepas adalah ini. Untuk setiap kejadian A dan B berlaku, peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Artinya apa? Ini apabila ada gabungan union, ini kemarin adalah dan, ini atau, ini adalah dan ini berarti berlaku kedua-duanya. Saat kita sudah belajar tentang peluang dua kejadian ya. Bapak ulang, kita baca peluang A atau B bisa dikatakan peluang A gabung B ini sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Artinya peluang A dan B itu kedua-duanya ada, gitu ya. Nah, apabila A dan B-nya itu himpunan kosong, maka peluang A dan B sama dengan 0. Nah, jadi ini apabila hasilnya ini adalah himpunan kosong, tidak ada yang sama, tidak ada irisannya, maka peluang A dan B itu sama dengan 0. Sehingga akan kita peroleh rumus bahwasanya peluang A digabung B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Ingat sekali lagi, ini berlaku
apabila A iris B itu sama dengan himpunan kosong. A dan B itu adalah himpunan kosong. Jadi peluangnya gitu, maka peluang A digabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Dalam kasus ini A dan B disebut dua kejadian saling lepas, ya. Jadi kalau ada hal yang seperti ini, maka dikatakan bahwa kejadian A dan kejadian B itu adalah saling lepas. Sekali lagi, apabila ada A iris B, A dan B itu himpunan kosong, maka kejadian ini disebut dengan kejadian yang saling lepas. Kita coba contoh. Nah, dalam sebuah kantong terdapat 10 bola, masing-masing diberi nomor yang berurutan 1 sampai 10. Ingat baik-baik, ini dalam sebuah kantong terdapat 10 bola, masing-masing diberi nomor berurutan 1 sampai 10. Jadi dalam kantong itu ada bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Sebuah bola diambil dari dalam kantong secara acak. Jadi kita mengambil satu bola dari dalam kantong secara acak. Ya, pokoknya kita ngambil aja, tidak harus melihat. Misalnya A adalah kejadian bahwa terambilnya bola bernomor genap. Nah, ada kejadian A, ini kita anggap sebagai kejadian terambilnya bola bernomor genap. Kita paham angka 1 sampai 10 genapnya itu adalah 2, 4, 6, 8 dan 10 sendiri genap. Dan kejadian B adalah terambilnya bernomor prima ganjil. Ingat ini, prima ganjil. Nah, sekarang kalau kita lacak, kita teliti dengan baik, ini antara kejadian A dan kejadian B, kira-kira ini ada hubungannya atau tidak? Nah, kita cek. Yang pertama, kita diminta menyelidiki apakah kejadian A dan B adalah saling lepas. Tadi syarat dikatakan saling lepas apabila A iris B, A dan B itu adalah himpunan kosong. Sekali lagi, A dan B itu himpunan kosong, maka itu bisa dikatakan kejadian ini adalah saling lepas. Bila mana saling lepas, tentukanlah peluang kejadian A atau B. Cek. Nah, ini yang pertama. Nah, semesta kita tadi adalah 1 sampai 10 bola. Sedangkan kejadian A ini, ya semestanya 10, kejadian A adalah himpunan bilangan genap. Ini 2, 4, 6, 8, dan 10. Sehingga peluang kejadian A adalah 5/10. Ini N-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Semestanya adalah 10, jadi 5/10. Kita lihat kejadian B. Kejadian B adalah bilangan prima ganjil. Nah, kecuali kalau kita bertanya ini bilangan prima saja, 2 ada angka masuk. Ternyata di sini adalah prima ganjil. Jadi bilangan prima saja yang ganjil. Padahal bilangan prima adalah 2, 3, 5, dan 7. Dari 2, 3, 5, 7 yang ganjil hanya 3, 5, 7. Maka peluang daripada B adalah 3/10. Nah, sekarang kita perhatikan antara kejadian A dan kejadian B. Adakah irisannya? Adakah angka yang sama? Melihat dari data yang ada, ternyata antara A dengan B tidak ada irisannya. Nah, karena tidak ada irisannya, sehingga kejadian A dan B ini merupakan sebuah kejadian saling lepas. Kali lagi, karena kejadian A dan kejadian B tidak ada irisannya, atau secara gampang Bapak menyampaikan di sini tidak ada angka yang sama antara A dengan B, maka ini disebut kejadian saling lepas.
Gitu ya. Paham ya anak-anak? Nah, kita lanjutkan. Untuk menjawab bagian B, tentukan peluang kejadian A atau B. Tadi ada rumus A atau B. Nah, ini jawabannya A iris B himpunan kosong, maka A tadi ini adalah saling lepas. Nah, rumusnya ini. Tadi peluang A digabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A iris B. Gitu ya. Sekali lagi, peluang A digabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Bila mana A iris B, A dan B itu himpunan kosong, ini himpunan kosong, ini himpunan kosong, maka nilai peluang A dan B itu adalah 0. Karena 0 maka kita tidak menggunakan, sehingga rumus yang kita pakai adalah peluang A digabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sekali lagi, rumus ini hanya kita pakai apabila irisan A dan B itu adalah himpunan kosong. Bila tidak himpunan kosong, maka tetap berlaku dikurangi bahwa peluang A gabung B atau peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A iris B. Sekarang berapa nilainya? Kita substitusikan bahwa peluang A itu adalah 5/10, peluang B adalah 3/10, sehingga kita jumlahkan adalah 8/10, atau kita sederhanakan menjadi 4/5. Ini mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat ini maksudnya bagaimana? Kita cek di sini. Peluang munculnya sebuah kejadian A, nih, peluang munculnya sebuah kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul atau telah terjadi. Ini sehingga dapat dikatakan bahwa peluang A setelah B itu sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Ini rumusnya untuk mencari peluang kejadian bersyarat. Ini peluang A, syaratnya adalah B sudah terjadi, maka ini adalah peluang A iris B atau peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Sehingga ada yang selanjutnya, bagaimana peluang munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A? Ya, ini berarti terbalik, kita balik, sehingga peluang B setelah A itu sama dengan peluang A iris B tetap dibagi dengan peluang A. Jadi yang mana kita menggunakannya? Gitu ya. Sebagai contoh, nah ini Bapak memiliki sebuah kotak. Ini sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 3 bola putih. Nah ini. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 3 bola putih. Diambil satu persatu tanpa pengembalian. Ingat, bila mana tanpa pengembalian, bola yang kita ambil berarti nanti tidak terhitung. Misalkan kita mengambil bola di dalam kotak ini 1 kali, entah itu yang terambil merah atau putih, ya kita kurangi nanti untuk semestanya. Kita sambung. Tentukan peluang terambilnya pertama merah, kedua putih, dan ketiga merah. Nah ini ada 3 kejadian yang akan kita lakukan. Mengambil 3 kali kita mengambil, namun disyaratkan bahwa pertama itu yang terambil adalah merah, kedua putih, dan ketiga merah. Untuk itu mari kita lihat. Nah, peluang A setelah B itu sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Peluang A setelah B itu sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Atau dengan aljabar dikatakan bahwa ini peluang B
sama dengan peluang A setelah B dikali peluang B. Ini aljabarnya saja. Nah, sekarang kita cari berapakah peluang A. Nah, kita lihat ternyata peluang A itu adalah kita mengambil satu bola merah dari dalam kotak. Kalau satu kita ambil, merahnya tadi berapa? Merahnya ada 4, berarti 4 per berapa? Semestanya ada 7, yaitu bola merah dan bola putih. Kita tidak tahu yang terambil itu bola merah atau bola putih, namun di dalam perintah kita mencari peluang terambilnya bola pertama merah. Soal yang terambil itu bola putih kita nggak tahu, tetapi kita akan menghitung peluangnya terambil bola pertama merah. Berarti kita anggap bahwa 4, nah, karena bolanya masih utuh, merahnya masih utuh, 4 dibagi dengan semesta. Semestanya adalah bola merah dan bola putih, yaitu 7. Maka ini peluang pertama adalah 4/7. Jadi ini peluang terambilnya sebuah bola merah dari 7 buah bola yang ada di dalam kotak. Nah, kejadian kedua bagaimana? Kejadian kedua, ingat, karena ini tanpa pengembalian, berarti semestanya akan berkurang 1, karena kita anggap ini sudah terambil. Dan yang terambil apa? Yang terambil adalah bola merah. Sehingga peluang terambilnya bola putih, peluang bola putih masih utuh 3. Bola putihnya utuh, berarti 3 dibagi dengan 6 ini. Kenapa 6? Karena tadi sudah terambil 1. Kita anggap ini sudah terambil 1. 7 kurang 1 menjadi 6. Maka peluang yang kedua, kejadian yang kedua itu adalah 3/6. Nah, ini dia. Nah, bagaimana dengan kejadian yang ketiga? Kejadian yang ketiga adalah kita mengambil sebuah bola merah. Ingat, bola merah yang tadi kita miliki adalah 4 awalnya. Dan kita sudah mengambil 1, berarti tersisa adalah 3. Bagaimana dengan semestanya? Semestanya yang awalnya adalah 7 sudah diambil 2, berarti berkurang 2 menjadi 5. Maka kejadian yang ketiga, Bapak ulang, ini dalam proses kejadian yang pertama ini ruang sampelnya masih utuh 7. Itu dari bola merah dan bola putih, jumlahnya adalah 7. Kita mengambil sebuah bola merah 1. Jadi peluang terambilnya 1 bola merah yang pertama kali sebelum diotak-atik yang lain masih 4/7. Nah, dari sisa yang ada, tadi kita anggap ini sisanya masih ada 6 bola. Maka dari 6 bola ini asumsinya bahwa merah sudah terambil, maka tersisa 3 merah dan 3 putih. Untuk mengambil sebuah bola putih berarti kita ambil 1. Bola putihnya tadi jumlahnya adalah 3, maka 3 per semestanya menjadi 6 karena sudah terambil 1 di bagian kejadian pertama. Yang ketiga adalah pasti bolanya sisa 5. 5 itu apa? 3 merah dan 2 putih. Kenapa? Merah yang tadi berjumlah 4 sudah kita ambil pertama, putih sudah kita ambil yang kejadian kedua. Maka tersisalah 3 merah dan 2 putih. Bagaimana peluangnya? Ya kita ambil 1 merah, sehingga karena kejadiannya ini adalah 1 dan yang kita miliki masih 3, maka 3 per tadi totalnya masih sisa 5 setelah kita ambil 2, maka peluangnya menjadi 3/5. Nah, oleh karena itu peluang A dan B itu sama dengan peluang A setelah B dikali peluang B, di mana hasilnya adalah, jadi peluang terambilnya pertama merah, kedua putih, dan ketiga merah adalah ini peluang A
dan B itu sama dengan peluang A setelah B dikali peluang B, di mana peluang A setelah B itu adalah peluang A kali peluang B dikali dengan peluang yang terakhir adalah B. Ini kejadian kedua setelah kejadian pertama ini ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 4/7 dikali 3/6 dikali 3/5. Sehingga kita substitusikan menjadi ini 4/3, ini 2, ini menjadi 3. 3/3 1, 2 kali 3 adalah 6, 7 kali 5 adalah 35. Jadi sisanya adalah 6/35. Itu nanti yang menjadi peluang A dan B. Artinya kita diminta tadi itu menghitung peluang A dan B. Peluang yang terambil pertama merah, kedua putih, dan ketiga merah. Ini. Baik, kita lanjutkan. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola biru. Diambil 3 bola sekaligus. Tentukan peluang mendapat 2 bola merah, 1 bola biru, dan 1 bola biru ya. Jadi mengambil 3 bola, peluang mendapatkan 2 buah merah dan 1 bola biru. Ingat, ini akan berbeda sedikit kalau kita baca dengan serius, bahwasanya di sini dalam sebuah kotak itu terdapat 6 bola merah dan 4 bola biru. Berarti ada banyaknya bola adalah ada 10. Nah, dari bola 10 itu akan diambil 3 bola sekaligus. Tentukan peluang mendapatkan 2 bola merah dan bola biru. Kita cek. Nah, ini bolanya merah dengan biru. Akan kita ambil yang pertama, bahwa ruang sampel mengambil 3 bola dari 10 bola dengan warna sembarang, berarti merupakan karena terambilnya bebas. Nah, ini yang pertama ini bebas, mengambil 3 bola pertama ini bebas, mau terambilnya merah kah, biru kah. Yang pertama dari kita mengambil 3 ini bisa saja terambil 3-3-nya merah, 3-3-nya biru, 2 merah, 1 biru, 2 biru, 1 merah. Ini bebas. Maka dikatakan itu merupakan sebuah kombinasi karena bebas kita mengambil, terambilnya bebas. Sehingga peluangnya adalah kombinasi 3 dari 10. Sehingga 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 7 faktorial, hasilnya adalah 120. Next. Yang kedua itu adalah merupakan kejadian A, pengambilan 2 bola merah dari 6 bola merah. Artinya pengambilan 2 bola merah dari 6 bola merah yang ada. Sehingga ini merupakan kombinasi 2 dari 6. Maka kita peroleh adalah 15. Yang ketiga adalah kejadian B, di mana kejadian B itu adalah pengambilan 1 bola biru ini dari 4 bola biru. Maka ini kombinasi dari 1, 4 sama dengan 4. Nah, kejadian A dan B merupakan kejadian yang saling bebas. Mengapa? Nah, ini karena antara kejadian merah dan kejadian pengambilan bola biru tidak mungkin terjadi sama-sama. Ini di sini pengambilannya. Sehingga dapat kita kalikan bahwa peluang A dan B merupakan banyaknya A dikali banyaknya B. Sehingga 15 dikali 4 sama dengan 60. Maka untuk memperoleh itu peluang A dan peluang B adalah 60 dibagi 120 sama dengan 1/2. Ini.
Baik anak-anakku sekalian, demikian tadi materi kita tentang peluang kejadian bersyarat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang peluang kejadian saling bebas. Kalau tadi kita sudah berbicara peluang kejadian saling lepas dan peluang bersyarat, ya. Kita akan lanjutkan nanti tentang peluang kejadian saling bebas. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Untuk itu Bapak dapat menyimpulkan tentang materi kita pada kesempatan pagi hari ini, di mana peluang kejadian saling lepas apabila kejadian A dan kejadian B merupakan himpunan kosong atau A iris B merupakan himpunan kosong, maka bisa jadi bahwa peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sedangkan untuk kejadian bersyarat atau kejadian setelah terjadinya sebuah kejadian A baru kejadian B, maka bisa kita menggunakan aturan rumus menjadi ini, bahwa menjadi peluang A setelah B sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B, atau peluang A dan B merupakan peluang A setelah B dikali dengan peluang B. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi Anda bisa memahami dengan baik. Kembangkanlah pola pikir Anda dengan belajar mencari sumber-sumber yang lebih bagi sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak berikan di dalam Google Class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.